Sekian perkenalan singkat dari saya. Saya akan mereview buku The Study of Sociology oleh Herbert Spencer. Bab 1. Kebutuhan kita terhadapnya. Diri dan segala kebutuhan hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, kompleksitas ekstrim dari tindakan sosial, dan kesulitan transender yang karenanya muncul dengan mengendalikan hasil-hasil khusus, akan lebih baik dilihat jika kita menghitung faktor-faktor yang menentukan satu fenomena sederhana seperti harga suatu komoditas. Tentunya faktor-faktor itu sekarang semuanya disebutkan. Gelombang opini sekarang berlebihan tanpa fakta, naik dan turun setiap hari, dan yang lebih besar setiap minggu dan setiap bulan. Untuk pertimbangan seperti ini, ditetapkan untuk menunjukkan inkonsistensi dari mereka yang berpikir bahwa prediksi fenomena sosial adalah mungkin tanpa banyak studi, meskipun banyak studi diperlukan untuk prediksi fenomena lain, tapi akan menjawab waktu tidak memungkinkan dari penyelidikan sistematis. Dari yang ilmiah, seperti dan tidak ilmiah, akan muncul pembelaan bahwa dalam kapasitasnya sebagai warga negara, setiap orang harus bertindak, harus terbaiknya dalam informasi seperti dia punya. Dalam pembelaan ini ada beberapa kebenaran bercampur dengan lebih banyak lagi dan terlihat seperti kebenaran. Bertindak harus terbaiknya dalam informasi seperti dia punya. Dalam pembelaan ini ada beberapa kebenaran bercampur dengan lebih banyak lagi dan terlihat seperti kebenaran. Bab 2. Apakah ada ilmu sosial? Keberadaan ilmu sosial percaya pada efisiensi undang-undang berarti percaya bahwa hukuman atau imbalan tertentu yang prospektif dan akan bertindak sebagai pencegah atau insentif akan mengubah perilaku individu dan oleh karena itu mengubah tindakan sosial. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa hukum tertentu akan menghasilkan efek yang diramalkan pada orang tertentu, namun tidak diragukan lagi dasarkan bahwa itu akan menghasilkan efek yang diramalkan orang. Di sisi lain, jika ada penyebab alam, maka kombinasi kekuatan yang dengannya setidak kombinasi akan dihasilkan kombinasi efek tersebut sesuai dengan hukum kekuatan. Dan jika demikian, kita harus menggunakan semua ketekunan dalam memastikan apa kekuatan itu, apa hukumannya, dan bagaimana cara mereka bekerja sama. Penjelasan lebih lanjut seperti itu mungkin akan diperoleh dengan membahas pertanyaan yang sekarang kita bahas sendiri, yaitu sifat ilmu sosial. Seiring dengan gagasan yang pasti tentang hal ini, akan muncul perspektif bahwa penolakan ilmu sosial telah muncul dari kebingungan dua kelas fenomena yang pada dasarnya berbeda yang dihadirkan masyarakat suatu kelas yang hampir diabaikan oleh para sarjana yang merupakan subjek materi ilmu sosial dan kelas lain. Bab 3. Sifat ilmu sosial. Mengingat struktur dan naluri konsekuensi dari individu seperti yang ditemukan dan komunitas yang dibentuk seperti akan menghadirkan ciri-ciri tertentu dan tidak ada komunitas yang memiliki sifat-sifat seperti itu yang dapat terbentuk dari individu-individu yang memiliki suatu struktur dan naluri lain. Mereka yang dibesarkan dengan keyakinan yakni bahwa ada satu hukum atau seluruh alam semesta dan hukum lain untuk umat manusia. Kelompok manusia dalam generalisasi ini memiliki sifat-sifat unik untuk menentukan sifat-sifat keseluruhan yang mereka buat. Mengabaikan sejenak ciri-ciri khusus ras dan individu, amati ciri-ciri umum anggota spesies pada umumnya, dan pertimbangan bagaimana pengaruh dan hubungannya. Jika individu-individu yang membentuk suatu kumpulan memiliki kualitas yang sama dengan individu-individu yang membentuk kumpulan yang lain, kedua kumpulan itu akan memiliki kemungkinan dan bahwa mereka akan berkumpul dalam karakter mereka dalam proporsi sebagai komponen individu dari satu ke yang lain. Bab 4. Kesulitan ilmu sosial. Gagasan sosiologi adalah bahwa emosi yang dengannya fakta dan kesimpulannya dianggap memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kepentingan pribadi dipengaruhi secara langsung atau ada kepuasan atau pelanggaran terhadap perasaan yang tumbuh darinya, atau perasaan lain yang ada hubungannya dengan bentuk masyarakat yang ada, senang, setuju atau tidak setuju. Dan di sini kita diperkenalkan pada jenis kesulitan ketiga yang disebabkan oleh posisi yang diduduki sehubungan dengan fenomena yang akan digeneralisasi. Dalam kasus lain, tidak ada panahnya untuk menyelidiki sifat-sifat satu kelompok sesuai unsur kehidupan di mana kita sendiri termasuk. Hubungannya dengan fakta-fakta yang dipelajari di sini, kita dapat membayangkannya sendiri dengan membandingkannya dengan hubungan antara satu sel yang membentuk bagian dari tubuh hidup dan fakta-fakta yang disajikan oleh hidup
oleh hidup secara keseluruhan. Bab 5. Kesulitan tujuan. Dalam mencontohkan kesulitan ini, ada membatasi pada kasus-kasus yang disediakan oleh kehidupan zaman kita sendiri, membiarkannya disimpulkan bahwa jika dalam usia dan relatif tenang dan krisis, bukti sosiologi dirusak oleh berbagai pengaruh lebih banyak lagi. Perusakan bukti seperti itu di masa lalu, ketika nafsu semakin tinggi dan kepercayaan lebih besar, mereka yang akhir-akhir ini menjadi sadar akan fakta-fakta tertentu, cenderung menganggap fakta-fakta itu baru saja muncul. Setelah keadaan pikiran yang berubah, membuat mereka mengamati kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak dipedulikan. Seringkali muncul keyakinan bahwa kejadian-kejadian seperti itu lebih umum daripada sebelumnya. Bab 6. Kesulitan subjektif intelektual. Dalam merenungkan hambatan untuk interpretasi fenomena berada di satu sisi dan kecerdasan di sisi lain, kita dapat sesuka kita menganggap kegagalan baik untuk ketidakmampuan kecerdasan atau kesifat fenomena yang terlibat. Hambatan itu menyangkut sifat subjektif atau objektif menurut sudut pandang, tetapi hambatan-hambatan yang dikemukakan di atas muncul begitu langsung dari cacat-cacat kecerdasan manusia yang mencolok, sehingga hambatan-hambatan itu dapat lebih cepat daripada yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai subjektif. Hambatan lain yang tidak sepenuhnya dapat dibatasi oleh siapapun dan sebagian dapat diatasi oleh sedikit orang adalah yang dihasilkan dari kebutuhan kompleks fakultas intelektual yang cukup untuk memahami fenomena yang sangat kompleks yang ditangani oleh sosiologis. Tidak ada yang konsepsi lengkap tentang faktor sosiologis yang dianggap sebagai komponen ilmu sosial. Bab 7. Kesulitan subjektif emosional. Emosi ketakutan menghancurkan keseimbangan penilaian dan perkiraan rasional yang mungkin menjadi tidak mungkin, atau lebih tepatnya, perkiraan rasional sepenuhnya tidak berlaku pada perilaku. Contoh-contoh ini menunjukkan dengan jelas apa yang kurang jelas tunjukkan dari yang setiap kita lakukan, bahwa ide-ide terkait yang merupakan penilaian banyak dipengaruhi dalam hubungannya satu sama lain oleh emosi yang bersama, gelombang perasaan yang besar, menyeratkan seperti halnya pelepasan yang banyak ke segala arah, membuat gagasan yang lebih koheren. Ini terjadi bahkan ketika perasaan tidak relevan dengan ide-ide, seperti yang ditujukan oleh ingatan yang jelas tentang hal-hal sepele yang terlihat pada saat-saat kegembiraan besar. Dan terlebih lagi ketika perasaan itu relevan, yaitu ketika proporsi yang dibentuk oleh ide-ide itu sendiri merupakan penyebab kegembiraan. Sebagian besar emosi cenderung dalam kasus seperti itu untuk melepaskan dirinya melalui saluran yang menghubungkan unsur-unsur proporsi dan predikat mengikuti bukcek dengan kegigihan dari semua proporsi yang dibenarkan oleh pengalaman. Bab 8. Bias pendidikan. Secara a priori mungkin dianggap tidak mungkin bahwa manusia harus melanjutkan hidup dengan memegang dua doktrin yang saling merusak. Tetapi kemampuan mereka untuk mengkompromi di antara keyakinan yang saling bertentangan sangat luar biasa. Setidaknya, kita mengira mereka menempatkan keyakinan mereka yang saling bertentangan secara berdampingan. Tidak begitu luar biasa jika kita menyadari fakta bahwa mereka tidak berdampingan. Jadi ketika tumbuh dewasa, kita memperoleh sama dengan sekelilingnya kebiasaan menggunakan yang pertama dan kemudian yang lain dari kredonya sebagai tuntunan kesempatan. Dan pada saat dewasa, kebiasaan itu telah menjadi benar-benar mapan. Sekarang kita memperbesar kebutuhan untuk mempertahankan kehormatan nasional, agama persahabatan dan agama permusuhan. Dengan emosi yang mereka rasakan, masing-masing merupakan faktor yang penting dalam kesimpulan sosiologis. Bab 9. Bias patriotisme. Patriotisme secara nasional adalah egoisme yang secara individu memiliki akar yang sama. Intimasi masyarakat seseorang adalah refleksi dari penilaian diri, dan penegasan klaim masyarakat adalah penegasan tidak langsung dari klaim sendiri sebagai bagian darinya. Kebanggaan yang dirasakan warga negara atas prestasi nasional adalah kebanggaan menjadi milik bangsa yang mampu mencapai prestasi itu. Kepunyaan bangsa tersebut memiliki indikasi diam-diam bahwa di dalam dirinya terdapat keunggulan alam yang ditampilkan, dan kemarahan yang timbul oleh agresi terhadap bangsanya adalah kemarahan yang sesuai dengan mengancam untuk melukainya juga dengan melukai bangsanya. Seperti akhir-akhir ini kita melihat bahwa egoisme yang sesuai dengan sepatutnya adalah penting. Jadi sekarang kita dapat melihat bahwa patriotisme yang disesuaikan dengan sepatutnya adalah penting. Harga diri yang berlebihan menghasilkan dua kelas kejahatan. Bab 10. Kelas bias. Komunitas ditandai oleh pangkat dan subkelas ditandai oleh pekerjaan khusus.
Beberapa menggabungkan dan beberapa mendirikan organ yang mendukung kepentingan mereka. Alasan ditugaskan dalam semua kasus sama kebutuhan untuk membela diri. Bersamaan dengan kebaikan yang diperoleh masyarakat dari kelas-kelas benar, tindakan penegasan dan pemeliharaan diri dan setiap divisi dan sebagian cukup untuk fungsinya. Terjadi di antara kejahatan lainnya, ini yang sedang dipertimbangkan kecenderungan untuk merendungkan semua pengaturan sosial dalam kaitannya dengan kepentingan kelas dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk memperkirakan dengan tegas pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kebiasaan berpikir yang dihasilkan tidak hanya menyimpang penilaian atas pernyataan-pernyataan secara langsung menyentuh kejahatan kelas, tetapi itu memutarbalikkan penilaian atas pernyataan-pernyataan yang menyentuh kesejahteraan kelas secara tidak langsung. Bab 11. Bias politik. Simpati dan antipati politik dipupuk oleh konflik partai-partai yang masing-masing menjunjung tinggi institusi ini atau itu. Menjadi simpati dan antipati yang ditarik terhadap institusi-institusi negara lain yang bersekutu, punah dan bertahan. Simpati dan antipati pasti menyebabkan kecenderungan untuk menerima atau menolak bukti yang menguntungkan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan kontrak yang terkenal antara gambar-gambar yang telah diberikan. Contohnya di mana banyak persamaan yang dapat ditemukan sebagai bukti dari efek penyimpangan dari bias politik metode ilmiah yang diterapkan pada institusi. Di luar bias politik semacam itu yang ditunjukkan oleh nama-nama partai politik, ada certain jenis bias politik melampaui batas partai. Hasil sebanding dengan peralatan lihat di sini asumsi diam-diam yang mendasari banyak kesalahan dan dalam perilaku hidup, pribadi dan publik. Dalam kehidupan pribadi, setiap orang menemukan ketidakbenaran asumsi ini, namun terus bertindak seolah-olah dia belum menemukan ketidakbenarannya. Bab 12. Bias teologis. Bias teologis dalam bentuk umumnya cenderung mempertahankan dominasi unsur subordinasi agama dan unsur etisnya. Cenderung mengukur tindakan berdasarkan kesesuaian formalnya dengan kredo daripada kesesuaian instruksinya dengan kesejahteraan manusia. Tidak menguntungkan untuk intimasi nilai dalam mengatur sosial yang dibuat dengan menelusuri hasil, dan sementara bias teologis namun membawa ke dalam sosiologi suatu elemen distorsi dengan menggunakan semacam ukuran yang asing bagi sains yang disebut dengan tepat bias teologis, khusus membawa distorsi lebih lanjut yang timbul dari ukuran-ukuran khusus semacam ini yang digunakannya. Institusi lama dan baru, rumah dan asing, dianggap sesuai dengan tidak sesuai dengan perangkat dogma tertentu dan disukai dan tidak disukai. Hasil yang jelas adalah bahwa karena perangkat dogma berbeda dari semua waktu dan tempat. Bab 13. Disiplin. Berpikir benar dalam segala hal sangat bergantung pada kebiasaan berpikir, dan kebiasaan berpikir sebagai alami sebagian bergantung pada pengaruh instifisial yang menjadi sasaran pikiran. Sebagaimana pasti tetap setiap orang memiliki kekhasan tindakan tubuh yang membedakan dari rekan-rekannya. Demikian pula pasti ia memiliki khas tindakan mental yang memberi karakter pada konsepsinya. Ada trik berpikir dan juga trik gerak otot. Ada bakat mental yang diperoleh untuk melihat hal-hal di bawah aspek-aspek tertentu, karena ada bakat jasmani yang diperoleh untuk menjalani evolusi dengan cara-cara tertentu, adalah penyimpangan intelektual yang dihasilkan oleh cara tertentu. Bab 14. Persiapan dalam biologi. Dalam konsepsi ilmu sosial yang terdiri sepenuhnya mengaitkan dengan ilmu-ilmu yang lebih sederhana. Konsepsinya sebagai penjelasan tentang bentuk-bentuk paling kompleks dari distribusi materi dan gerak yang terus-menerus yang berlangsung secara universal. Hanya bila dilihat bahwa transformasi yang dilalui selama pertumbuhan, kedewasaan, dan pembusukan suatu masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang sama seperti halnya transformasi yang dilalui oleh kelompok-kelompok semua tatanan, anorganik dan organik, hanya ketika terlihat bahwa proses dalam semua kasus ditentukan dengan cara yang sama oleh kekuatan dan tidak ditafsirkan secara ilmiah sampai dinyatakan dalam kekuatan-kekuatan itu, hanya kemudian dicapai konsepsi sosiologi sebagai ilmu. Bab 15. Persiapan dalam psikologi. Kebenaran psikologi mendasari kebenaran sosiologi, dan karena itu harus dicari oleh sosiolog. Karena apakah disiplin intelek mengubah atau tidak mengubah emosi? Apakah karakter bangsa secara refleksif disesuaikan dengan kondisi sosial atau tidak? Apakah pikiran pria dan wanita sama atau tidak? Jelas merupakan pernyataan psikologi yang salah satu jawabannya untuk salah satu dari mereka menyiratkan kesimpulan psikologis. Oleh karena itu,
Siapapun di satu sama lain pertanyaan ini memiliki keyakinan dan tidak akan memberi ekspresif legislatif mendasarkan keyakinan sosiologis pada keyakinan psikologis dan tidak dapat menyangkal bahwa yang satu benar hanya jika yang lain benar. Mengakui hal ini, ia harus mengakui bahwa tanpa persiapan dalam ilmu jiwa, ia tidak akan ada ilmu sosial. Bab 16 Kesimpulan. Tidak ada bagian tujuan yang dapat dikatakan tentang studi ilmu pengetahuan apapun tanpa mengatakan banyak tentang kebenaran umum dan khusus yang dicukupkan atau apa yang dianggap eksploitator sebagai kebenaran. Esai tentang studi astronomis di mana seharusnya tidak ada keyakinan langsung atau tersirat sehubungan dengan teori Copernicus tentang tata surya atau pengakuan dari hukum gravitasi sebagai penerimaan atau penolakan yang terlihat akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mengeksekusi dan ketika dieksekusi mungkin bernilai kecil. Demikian pula dengan sosiologis, hampir tidak mungkin bagi seseorang penulis yang menunjukkan jalan menuju kebenarannya. Untuk mengecualikannya, semua ekspektasi pendapat yang diam-diam atau diakui tentang kebenaran itu, dan jika mungkin untuk mengecualikannya, ekspresi pendapat seperti itu akan menjadi biaya ilustrasi yang diperlukan untuk membuatnya efektif. Sekian dan terima kasih.